Berapa banyak uang yang mungkin sedang mengendap di kantong Anda tanpa Anda sadari? Bayangkan jika ada Rp100.000 yang tersembunyi di sebuah dompet digital yang tak pernah Anda buka, atau Rp500.000 yang menunggu di rekening tabungan lama yang sudah lama tak terjamah. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa uang yang tidak terlihat berarti tidak ada, padahal kenyataan seringkali berlawanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 5 tempat umum di mana dana pribadi seringkali mengendap tanpa diketahui, sekaligus memberikan langkah-langkah konkret untuk menemukan, mengaktifkan kembali, dan memanfaatkan kembali uang-uang itu. Dengan memahami pola-pola ini, Anda tidak hanya menambah saldo, tetapi juga melatih kebiasaan mengelola keuangan yang lebih terstruktur dan sadar. Masalah tersembunyi ini bukan sekadar kebetulan. Di era digital, kehidupan finansial kita terbagi menjadi puluhan titik kontak, aplikasi pembayaran, rekening bank, program loyalitas, layanan streaming, hingga platform e-commerce. Setiap titik itu menyimpan potensi nilai, namun sekaligus menambah kompleksitas pemantauan. Ketika satu aplikasi mengirim notifikasi, saldo Anda masih ada 10.000, atau sebuah bank mengirimkan email, rekening Anda tidak aktif selama 12 bulan, kebanyakan orang menutup notifikasi itu karena dianggap tidak penting. Kebiasaan menunda, mengabaikan, atau bahkan melupakan notifikasi menjadi akar utama mengapa uang mengendap. Di samping itu, kebijakan perusahaan yang memberi cashback, voucher, atau pengembalian dana seringkali disertai dengan syarat waktu yang ketat, sehingga bila tidak diingat, hak Anda akan hangus. Pada akhirnya, uang yang seharusnya dapat dipakai untuk menambah tabungan atau investasi justru mengendap dalam limbah digital. Untuk mengatasi fenomena ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja sederhana yang dapat Anda terapkan dalam satu sesi audit keuangan pribadi. Kerangka ini berpusat pada 5 zona yang paling sering menjadi tempat uang mengendap. Saldo tidak terpakai di dompet digital, rekening tabungan lama yang tidak diakses, voucher atau cashback yang belum dipakai, langganan layanan otomatis yang tidak lagi dibutuhkan, serta pengembalian dana yang belum diklaim. Setiap zona memiliki karakteristik unik, namun semuanya dapat diidentifikasi melalui proses pemeriksaan berjenjang. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan semua data akun, lalu menelusuri masing-masing zona, mengkategorikan temuan, dan menutup celah-celah yang ada. Dengan mengikuti urutan ini, Anda tidak hanya menemukan uang yang tersembunyi, tetapi juga membangun kebiasaan pemantauan rutin yang mencegah terulangnya masalah di masa depan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengumpulkan semua data login dan riwayat transaksi. Caranya, buatlah satu dokumen atau catatan di aplikasi catatan yang aman, lalu tuliskan semua aplikasi pembayaran yang pernah Anda gunakan, semua nomor rekening bank, serta semua layanan berlangganan yang Anda miliki. Jangan terburu-buru mengeliminasi aplikasi yang terasa tidak penting. Sebaliknya, catat semuanya, termasuk yang sudah lama tidak dibuka. Pada tahap ini, penting untuk menyiapkan 2 sumber utama. Satu untuk akun digital, seperti dompet elektronik, aplikasi e-money, dan satu lagi untuk rekening perbankan tradisional. Setelah daftar lengkap terbentuk, mulailah memeriksa masing-masing akun satu persatu. Saat Anda membuka aplikasi dompet digital, perhatikan saldo yang terlihat di layar utama. Seringkali, aplikasi menampilkan saldo total yang mencakup dana yang tersisa dari transaksi yang belum selesai, atau saldo yang berasal dari program promosi. Jika Anda menemukan angka yang tidak dapat dijelaskan, masuklah ke riwayat transaksi untuk menelusuri asalnya. Periksa apakah ada dana yang berasal dari cashback yang belum dipakai, atau hadiah yang belum diredeem. Jika ada, catat jumlahnya dan pastikan Anda mengetahui syarat penggunaan, misalnya batas waktu atau produk tertentu. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan kembali dana tersebut dengan cara menggunakannya sesuai ketentuan atau mentransfernya ke rekening utama. Jika aplikasi memungkinkan penarikan ke rekening bank, lakukan transfer secepatnya agar tidak terjebak dalam kebijakan, saldo tidak dapat ditarik setelah 30 hari. Jika tidak ada opsi penarikan, gunakan saldo tersebut untuk membayar tagihan atau pembelian yang memang Anda butuhkan, sehingga nilai uang tidak lagi mengendap. Beranjak ke rekening tabungan lama, prosesnya sedikit berbeda karena melibatkan institusi perbankan. Pilihlah satu rekening yang sudah tidak Anda gunakan selama lebih dari 6 bulan, kemudian login ke internet banking atau kunjungi cabang terdekat. Periksa mutasi terakhir. Jika tidak ada aktivitas selama setahun atau lebih, kemungkinan bank akan menutup rekening atau mengalihkan saldo ke rekening lain setelah periode tertentu. Sebaiknya, sebelum menunggu hal itu terjadi, hubungi layanan nasabah untuk memastikan status rekening. Jika saldo masih ada, pertimbangkan 2 opsi, mentransfer seluruh dana ke rekening utama Anda, atau mengubah rekening tersebut menjadi tabungan khusus, misalnya tabungan darurat atau tabungan tujuan tertentu. Pilihan ini harus disesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Jika Anda membutuhkan likuiditas tinggi, transfer ke rekening utama lebih tepat,
Namun jika Anda ingin memisahkan dana untuk tujuan spesifik, mengubah fungsi rekening dapat menjadi strategi yang lebih terorganisir. Pastikan juga untuk menutup rekening yang tidak lagi dibutuhkan setelah dana dipindahkan, agar tidak menimbulkan biaya administrasi yang tidak perlu. Selanjutnya, mari kita lihat voucher atau cashback yang belum dipakai. Banyak platform e-commerce atau aplikasi belanja memberikan voucher dalam bentuk kode atau saldo yang harus dipakai dalam jangka waktu tertentu. Untuk menemukan voucher yang tertunda, buka masing-masing aplikasi belanja, lalu masuk ke bagian voucher saya atau hadiah. Perhatikan tanggal kedaluarsa, voucher yang hampir habis sebaiknya diprioritaskan. Jika Anda menemukan voucher dengan nilai signifikan, rencanakan pembelian yang memang Anda perlukan dalam periode tersebut, sehingga Anda tidak terpaksa membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya demi menghabiskan voucher. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, pertimbangkan untuk menggabungkan voucher dengan program diskon lain, sehingga nilai total penghematan menjadi maksimal. Di sisi lain, jika voucher sudah kedaluarsa, jangan langsung menyerah. Beberapa platform masih menyediakan layanan pengajuan perpanjangan atau pengembalian nilai voucher dalam bentuk poin, jadi hubungi layanan pelanggan untuk menanyakan kemungkinan tersebut. Kesalahan umum di sini adalah menunggu hingga voucher habis tanpa menyadari adanya opsi perpanjangan, sehingga hak Anda hilang begitu saja. Langganan layanan otomatis yang tidak lagi dibutuhkan menjadi penyedot dana yang halus namun konsisten. Banyak orang berlangganan layanan streaming, aplikasi kebugaran, atau software produktivitas yang pada awalnya memang relevan, namun seiring waktu kebutuhan berubah. Untuk mengidentifikasi langganan yang tidak terpakai, periksa riwayat tagihan pada rekening bank atau kartu kredit Anda. Carilah transaksi berulang dengan nama merchant yang tidak familiar atau tidak diingat. Setelah menemukan pola pembayaran, masuklah ke akun layanan tersebut dan cek status langganan. Jika layanan memang tidak lagi Anda gunakan, matikan otomatisasi pembayaran dan, bila memungkinkan, minta refund sebagian jika masih dalam periode trial atau kebijakan pembatalan. Jika layanan masih memiliki nilai, pertimbangkan untuk menyesuaikan paket ke level yang lebih murah, misalnya beralih dari paket premium ke paket dasar. Di sini, penting untuk mencatat tanggal pembaruan berikutnya, sehingga Anda tidak terperangkap dalam siklus pembayaran tanpa sadar. Kesalahan yang sering terjadi adalah menunda pembatalan hingga tanggal penagihan berikutnya, padahal banyak layanan menyediakan jendela pembatalan gratis dalam 2448 jam sebelum penagihan. Terakhir, pengembalian dana yang belum diklaim seringkali menjadi lubang terbesar dalam keuangan pribadi. Pengembalian dana dapat muncul dari berbagai sumber, pembatalan transaksi e-commerce, retur barang, atau klaim asuransi yang belum selesai. Prosesnya biasanya melibatkan pengajuan klaim melalui aplikasi atau situs web, namun banyak orang menganggap proses tersebut terlalu rumit atau menunggu terlalu lama. Untuk mengatasi hal ini, pertama-tama kumpulkan semua notifikasi atau email yang menyebutkan refund pending. Simpan bukti transaksi dan nomor referensi, lalu masuk ke portal layanan yang bersangkutan. Ikuti prosedur klaim dengan melampirkan bukti pembelian dan alasan pengembalian. Jika proses memakan waktu, atur pengingat di kalender untuk memeriksa status klaim setiap minggu. Jika setelah 2 minggu tidak ada perkembangan, hubungi layanan pelanggan secara langsung, karena seringkali penundaan disebabkan oleh kesalahan administratif yang dapat diselesaikan dengan panggilan singkat. Kesalahan umum di sini adalah menganggap bahwa refund otomatis akan masuk ke rekening tanpa konfirmasi, padahal banyak platform menahan dana sampai verifikasi selesai. Dengan menindaklanjuti secara proaktif, Anda meningkatkan peluang dana kembali ke kantong Anda. Setelah Anda menelusuri kelima zona tersebut, langkah berikutnya adalah menyusun rencana pemeliharaan. Buatlah jadwal bulanan untuk melakukan audit singkat pada semua akun digital. Pada minggu pertama setiap bulan, periksa saldo dompet digital. Pada minggu kedua, cek rekening tabungan lama. Pada minggu ketiga, tinjau voucher dan cashback. Pada minggu keempat, audit langganan dan pengembalian dana. Dengan membagi tugas menjadi segmen mingguan, beban kerja tidak terasa berat, namun tetap konsisten. Selain itu, manfaatkan fitur notifikasi pada aplikasi keuangan untuk mengingatkan Anda tentang tanggal kedaluarsa voucher atau tanggal pembaruan langganan. Jika aplikasi tidak menyediakan fitur tersebut, gunakan aplikasi pengingat di ponsel Anda dengan label yang jelas, misalnya, voucher Gojek kedaluarsa 15 Juni. Kebiasaan ini membantu mencegah uang kembali mengendap di masa depan. Untuk menilai efektivitas audit yang Anda lakukan, tetapkan metrik sederhana, total nilai dana yang berhasil diaktifkan kembali dalam 3 bulan pertama, serta persentase pengurangan biaya langganan yang tidak terpakai. Catat angka-angka tersebut di jurnal keuangan Anda, dan bandingkan dengan periode sebelumnya. Jika dalam 3 bulan Anda berhasil menambah saldo sebanyak Rp200.000 dari voucher dan cashback, serta menghemat Rp150.000 dari pembatalan langganan,
maka strategi Anda terbukti berhasil. Jika hasilnya kurang memuaskan, evaluasi kembali langkah mana yang terlewat atau kurang optimal. Misalnya, jika Anda masih menemukan voucher yang kedaluarsa, periksa kembali apakah Anda sudah mengatur pengingat dengan tepat. Jika tidak, perbaiki sistem pengingat Anda. Evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa proses audit tidak menjadi satu event, melainkan bagian integral dari manajemen keuangan pribadi. Tidak ada proses yang sempurna tanpa risiko. Salah satu risiko utama adalah mengabaikan biaya administrasi yang mungkin timbul ketika menutup rekening atau mentransfer dana. Beberapa bank mengenakan biaya penutupan atau transfer antar bank, sehingga nilai dana yang diaktifkan kembali bisa berkurang. Sebaiknya, sebelum menutup rekening, cek tarif biaya yang berlaku dan bandingkan dengan nilai saldo yang ada. Jika biaya penutupan melebihi nilai saldo, pertimbangkan untuk tetap membiarkan rekening aktif dengan saldo minimal, atau alihkan dana ke rekening lain yang tidak menimbulkan biaya. Risiko lain muncul pada voucher yang memiliki syarat pembelian tertentu. Menggunakan voucher untuk barang yang tidak diperlukan dapat menurunkan nilai total penghematan. Oleh karena itu, selalu sesuaikan penggunaan voucher dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengejar kembalinya uang. Pada langganan otomatis, risiko pembatalan yang tidak tepat waktu dapat menimbulkan denda atau kehilangan akses ke layanan yang masih dibutuhkan. Pastikan Anda membaca kebijakan pembatalan sebelum menutup langganan, dan simpan bukti pembatalan sebagai dokumentasi bila terjadi sengketa. Terakhir, pada pengembalian dana, risiko penipuan meningkat ketika Anda diminta mengirimkan data pribadi ke pihak yang tidak resmi. Selalu lakukan klaim melalui kanal resmi perusahaan, dan hindari mengirimkan data sensitif melalui email atau pesan pribadi yang tidak terverifikasi. Setelah memahami semua langkah, contoh nyata dapat memperjelas bagaimana proses ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang profesional muda bernama Rina. Ia memiliki 3 aplikasi dompet digital, 1 rekening tabungan lama yang dibuka saat kuliah, beberapa voucher belanja dari platform e-commerce, serta langganan layanan streaming yang sudah tidak ia tonton lagi. Rina memutuskan untuk melakukan audit pada awal Januari. Ia menuliskan semua akun dalam sebuah catatan, lalu memeriksa saldo pada masing-masing dompet digital. Dari sana, ia menemukan saldo tidak terpakai sebesar Rp30.000 di aplikasi A, yang ternyata merupakan cashback dari pembelian tiket konser yang belum ia gunakan. Karena tiket sudah lewat, ia menghubungi layanan pelanggan dan berhasil mengubah cashback menjadi transfer ke rekening utama. Selanjutnya, ia membuka rekening tabungan lama yang belum diakses selama 2 tahun. Dengan menghubungi bank, ia mengetahui bahwa saldo sebesar Rp100.000 masih ada, dan tidak ada biaya penutupan. Ia memindahkan seluruh dana ke rekening utama dan menutup rekening lama untuk menghindari biaya administrasi di masa depan. Pada bagian voucher, Rina menemukan 2 voucher belanja masing-masing senilai Rp50.000 yang akan kedaluarsa dalam seminggu. Ia merencanakan belanja kebutuhan rumah tangga yang memang diperlukan, sehingga voucher tidak terbuang. Langganan layanan streaming yang tidak lagi ia tonton ternyata masih menagihnya Rp200.000 per bulan. Ia masuk akun layanan, menonaktifkan otomatisasi pembayaran, dan meminta refund sebagian karena masih dalam periode trial. Akhirnya, Rina menemukan email tentang pengembalian dana dari toko online yang belum diproses. Ia mengirimkan bukti pembelian dan dalam 3 hari dana kembali ke rekeningnya. Dari semua langkah tersebut, Rina berhasil menambah saldo bersihnya sebesar Rp350.000 dalam 1 bulan, sekaligus mengurangi beban biaya bulanan sebesar Rp200.000. Pengalaman Rina menunjukkan betapa signifikan dampak audit sederhana bila dilakukan secara terstruktur. Setelah Anda menelusuri proses ini, penting untuk menginternalisasi kebiasaan memantau keuangan secara berkala. Jadikan audit bulanan sebagai ritual, bukan tugas yang menakutkan. Gunakan teknologi yang ada, seperti notifikasi kalender, aplikasi pengingat, atau bahkan fitur tag pada catatan keuangan, untuk menandai akun-akun yang memerlukan perhatian khusus. Prioritaskan zona yang paling besar nilainya terlebih dahulu. Misalnya, jika saldo dompet digital Anda biasanya berjumlah ratusan ribu, selesaikan dulu zona itu sebelum beralih ke voucher yang nilainya lebih kecil. Urutan aksi ini membantu Anda mengoptimalkan waktu dan energi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Jika pada suatu tahap Anda menemukan bahwa langkah pertama tidak menghasilkan apa-apa, jangan menyerah. Misalnya, jika tidak ada saldo yang mengendap di dompet digital, alihkan fokus ke rekening tabungan lama atau voucher. Fleksibilitas dalam urutan langkah memungkinkan Anda menyesuaikan strategi dengan kondisi aktual, bukan sekadar mengikuti urutan yang kaku. Untuk mengukur apakah upaya Anda berhasil, selain mencatat nilai dana yang berhasil diaktifkan kembali, perhatikan perubahan perilaku keuangan Anda.
Apakah Anda kini lebih sadar akan notifikasi yang masuk? Apakah Anda lebih jarang menemukan tagihan langganan yang tidak Anda ingat? Apakah Anda merasa lebih tenang karena tidak ada lagi uang mengendap yang mengganggu pikiran? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi indikator kualitatif yang tak kalah pentingnya dengan angka. Jika Anda merasakan peningkatan kontrol dan kepastian, maka proses audit telah memberikan nilai tambah yang signifikan pada kesejahteraan finansial Anda. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali inti dari apa yang telah dibahas. Uang yang mengendap di dompet digital, rekening tabungan lama, voucher atau cashback yang terabaikan, langganan layanan otomatis yang tidak diperlukan, serta pengembalian dana yang belum diklaim, semuanya merupakan sumber nilai yang dapat dioptimalkan. Penyebab utama mengapa dana tersebut mengendap adalah kurangnya pemantauan rutin, fragmentasi akun, serta kebiasaan menunda tindakan. Kerangka kerja yang kami paparkan, mengumpulkan data akun, menelusuri masing-masing zona, mengkategorikan temuan, dan menutup celah, memberikan panduan langkah demi langkah yang dapat diimplementasikan dalam satu sesi audit. Contoh nyata Rina menunjukkan bagaimana proses tersebut dapat menghasilkan penambahan saldo yang signifikan dalam waktu singkat. Risiko yang perlu diwaspadai meliputi biaya administrasi, syarat penggunaan voucher, denda pembatalan langganan, serta potensi penipuan pada proses pengembalian dana. Dengan menghindari kesalahan umum dan menyiapkan mekanisme pengingat, Anda dapat meminimalkan risiko tersebut. Evaluasi hasil dapat dilakukan melalui metrik kuantitatif seperti total nilai dana yang berhasil diaktifkan kembali, serta metrik kualitatif seperti rasa kontrol yang meningkat. Dengan menanamkan kebiasaan audit bulanan, Anda tidak hanya mengembalikan uang yang mengendap, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang lebih transparan dan terkelola. Sekarang giliran Anda. Luangkan waktu beberapa menit untuk membuka semua aplikasi dompet digital Anda, periksa rekening tabungan lama, telusuri voucher yang masih tersimpan, cek langganan otomatis, dan cari email pengembalian dana yang belum selesai. Tuliskan temuan Anda, lakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan, dan rasakan kepuasan melihat saldo Anda bertambah secara nyata. Jika video ini membantu Anda menemukan uang yang selama ini tersembunyi, bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak, dan selamat mengeksplorasi harta karun tersembunyi di dalam kantong digital Anda. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.